wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bang, siapa yang berdoa? Berdoa dulu ya. Ibu mau tanya dulu, di sini ada yang nggak masuk kak? Yang nggak hadir? Cuma Nasa aja yang masuk. Berarti yang masuk 30 orang ya, semua ya. Masih ingat dengan kelompoknya? Ya, baik, kita sebelum mulai pelajaran, coba kita perhatikan dulu kerapian di sekitarnya. Sebelum mulai pelajaran, dilihat sekelilingnya. Masih ada sampah nggak? Masih banyak? Ayo, coba dibersihkan dulu di sekelilingnya. Di bawah kursinya, di bawah mejanya. Ya, silakan buang dulu.
Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih. Di sini identitasnya sama atau enggak ya? Beda. Taunya dari mana bedanya? Beda apa? Beda apa? Suku, ras, apa lagi yang kalian tahu? Agama, apa lagi? Budaya, ya benar, apa lagi? Beda fisik, ya apa lagi? Ayo. Ras, iya. Nah, kan abang sama kakak udah tahu nih kalau kita dalam satu kelas ini nih berbeda kan identitasnya? Ya. Terus ibu mau tanya nih, siapa di sini yang berasal dari suku Jawa? Nah, siapa yang berasal dari suku Melayu? Wah, banyak ya. Ada yang berasal dari suku Dayak? Sisanya apa nih? Madura, ya. Ya banyak sekali kan. Di dalam kelas ini aja udah banyak kan, apalagi di seluruh Indonesia. Coba, ada yang masih ingat Indonesia punya berapa provinsi? 8 provinsi. Sukunya itu ada banyak sekali dalam provinsi ya. Jadi satu provinsi aja bukan cuma satu suku, tapi banyak. Iya benar. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini untuk materinya apa? Yang tahu yang bisa menebak? Iya, kekayaan budaya Indonesia. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang kekayaan budaya Indonesia. Coba dibuka dulu bukunya. Ayo, cari dulu kekayaan budaya Indonesia. Kalau di halaman belakang. Nah, ada yang halaman 88. Ayo, dibuka dulu semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui video dan informasi kelas pembelajaran nanti diharapkan murid-murid atau kalian itu semua akan tahu gitu jenis-jenis tentang budaya di Indonesia dan juga tahu tentang cara menghargai perbedaan ya. Nah, tapi ibu mau nanya dulu nih, kesepakatan kita setiap pembelajaran apa? Kesepakatan kita setiap pembelajaran apa kemarin? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut, tidak boleh apa lagi? Jalan-jalan. Iya, kalau jalan-jalan kemarin ibu apa? Iya, tambahkan tugasnya 2 kali lipat ya. Siap belajar? Ya. Kalau ibu boleh sih, Bos. Nah, sekarang ibu mau tanya tentang kebudayaan di kelas ini. Apakah kalian tahu budaya kita di sini berbeda atau sama? Nah, di sini ada yang pernah lewat ini nggak? Lewat Kota Baru yang ada Tugu, yang ada bundaran.
setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, dan China dengan derajat bintang timur sampai 191 derajat bintang timur. Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. Dari pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia sudah banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan juga dengan berbagai negeri. Misalnya Danau Toba yang Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena pusat besar gunung berdasarkan tahun lalu dan berbangun berbagai bak besar di Asia Tenggara. Indonesia juga terkenal dengan saluran wisata. Salah satunya adalah Kepulauan tapi ada saluran yang mengatakan menjadi pulau terbaik di Sulawesi Timur. Apalagi kepulauan Selayar yang mengatakan bahwa Indonesia juga memiliki berbagai kejayaan khas dari setiap daerah. Tetapi bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang maju karena terdiri dari ada bahasa Arab dan Indonesia dan juga ada pembuat kerajaan yang berbeda karena bisa dipengaruhi oleh berbagai pengaruh. Salah satunya adalah kondisi politis. Misalnya setiap provinsi ada pakaian adat yang daerah masing-masing. Kami selalu menyampaikan apa yang bermanfaat dan juga mengenai daerah. Ada yang menginginkan kesempatan, bisa dan lain-lain. Coba baca ini. Budaya adalah cara hidup yang dimaksudkan dari generasi ke generasi. Iya, jadi budaya itu adalah cara hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi. Misalnya ada yang dari Jawa, berarti itu budaya dari
turun dari nenek moyangnya, terbitlah ke anak cucunya sekarang. Kemudian yang dari Melayu juga, dari nenek moyangnya yang menurunkan budayanya. Sekarang coba ini rumah adat sama rumah adat Melayu sama rumah betah itu kan dibangun pada zaman dahulu, zaman nenek moyang kita. Tapi sampai sekarang masih diwariskan. Masih bisa ngeliat kan semuanya? Masih bisa. Ada yang udah pernah ke sana? Masuk udah ada? Ada yang pernah? Rumah Melayunya? Udah pernah. Nah, macam-macam budaya. Di sini ada pakaian adat, rumah adat, tarian adat, dan alat musik. Pakaian adat di Kalimantan apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Rumah adatnya tadi apa? Rumah adat sama rumah apa? Melayu. Tarian adatnya ada yang tahu? Ada yang pernah nari Dayak? Nah, ada yang pernah nari Melayu? Nari Melayu? Mbaknya udah pernah? Nari Melayu. Baru alat musiknya, alat musik di Kalimantan Barat apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Jadi belum pada tahu semua ya budaya di Kalimantan Barat ya. Ya nanti ibu kasih tahu ya. Nih pakaian adat itu mencerminkan budaya, identitas, warisan suatu masyarakat. Digunakan dalam acara khusus upacara adat. Pakaian ini memiliki ciri yang membedakannya dari pakaian sehari-hari. Nah ini ada tentang Kalimantan Barat. Ini namanya mop up. Tadi tentang apa? Pakaian adat nih. Pakaian adat dari Kalimantan Barat itu ada baju adat Simbaba dan Simbingi. Itu dari Kalimantan Barat. Harus tahu ya nih ya. Soalnya dari daerah kecil. Simbaba dan Simbingi. Simbaba itu untuk laki-laki dan Simbingi itu untuk ibu. Kemudian ada lagi. Contoh pakaian adat, ini ada adat Jawa, adat Bali, adat Betawi. Nah kalau yang ini adat dari Kalimantan Barat. Kemudian ada rumah adat. Nah rumah adat kan dari tadi udah dijelaskan sama ibu. Itu adalah bentuk bahan atau bangunan yang dimiliki oleh suatu daerah. Rumah adat kita ini rumah adat Panjang. Salah satunya yang ada di dekat Bundaran Kota Baru kan ya. Sekarang ini rumah adatnya ada rumah panggung, rumah gadang, rumah lamin. Kayaknya udah ada yang tahu deh kalau rumah gadang itu dari mana? Dayak, makanan. Rumah gadang ada yang pernah beli nasi Padang nggak? Rumah gadang itu dari Sumatera Barat. Nah makanannya itu nasi Padang itu rendang. Ya. Terus ada tarian adat. Tarian adat itu seni yang dilestarikan turun-temurun. Nah di sini tarian adat dari Kalimantan Barat itu tari mono. Kalau mau dicatat boleh dicatat. Tari mono ya tariannya. Ini terus ada tarian adat dari daerah lain juga ada tari kipas, tari seperti dan tari remo. Kemudian alat musiknya ada gambus, gamelan, sesando. Nah alat musik dari Kalimantan Barat itu ada namanya silotua. Ya alat musik silotua. Coba dibaca. Tari sama berapa dari daerah? Aceh. Iya, kita jawabannya ya. Benar, Aceh. Kemudian alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan goyang.
Mungkin Pak, 2 orang. Ibu mau nanya, ada yang mau bertanya nggak sama Ibu? Tentang yang udah kita pelajari tadi, tentang yang udah Ibu jelaskan. Ada yang mau bertanya? Abangnya mau bertanya? Ada yang bertanya nih, nah, kalau nggak ada yang bertanya, Ibu minta 2 orang, cewek dan cowok untuk menjelaskan tentang keragaman disco. Ibu harus kamu jelaskan. Siapa? Cowok yang mau? Aku nanti jangan. Yang cewek siapa? Kamu tadi yang ya, abang sama kakak main di sini. Coba dijelaskan di sini. Gimana teman-temannya? Budaya dari Kalimantan Barat, apa aja coba jelaskan. Budaya dari Kalimantan Barat Apa? Jelaskan namanya. Rumah adatnya apa? Terus abangnya senang, harinya. Kemudian apa lagi? Iya, baju. Apa bajunya? Ya, selanjutnya apa lagi? Ada apa lagi itu? Ya, alat musiknya apa? Yang keras, biar kawan-kawannya dengar. Iya. Makanan khasnya apa? Iya. Terus apa lagi yang di dalamnya? Apa? Nggak kedengaran yang teman-temannya. Ayo, coba tepuk tangan dulu untuk teman-temannya ini. Sekarang kita duduk berkelompok.
Nanay ko, sa